sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Murni Hosanarini dengan NIM 23040364. Di sini saya akan menyampaikan hasil review pada artikel internasional dengan judul Spatial Justice and Post-Development Perspective on Community-Based Tourism, Investment Disparities and Climate-Induced Migration in Vietnam. Community-based tourism sering dianggap sebagai solusi adil dan inklusif bagi masyarakat lokal. Tapi, apakah benar semua wilayah mendapat kesempatan yang sama? Artikel internasional karya Hannah Hyun tahun 2025 ini mengajak kita melihat bahwa di balik narasi pembangunan berkelanjutan, ternyata masih ada ketimpangan spasial dan ketidakadilan struktural, khususnya di Vietnam. Artikel ini membahas bagaimana ketimpangan investasi dan migrasi akibat perubahan iklim memengaruhi perkembangan Community-Based Tourism atau CBT di Vietnam. Penulis menggunakan dua pendekatan kritis, yaitu Spatial Justice dan Post-Development, untuk menunjukkan bahwa CBT tidak berkembang secara merata. Wilayah Mekong Delta justru mendapat perhatian dan pendanaan besar, sementara wilayah North Highlands yang dihuni banyak etnis minoritas justru terpinggirkan. Di bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa CBT sering dipromosikan sebagai solusi alternatif bagi masyarakat terdampak perubahan iklim. Di Vietnam, CBT diposisikan sebagai jalan keluar bagi komunitas rentan secara ekonomi. Namun, penulis menekankan bahwa keberhasilan CBT tidak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat, melainkan juga pada kebijakan, pendanaan, dan cara pembangunan itu sendiri dipahami. Melalui konsep spatial justice dari Edward Soja, penulis menegaskan bahwa keadilan selalu bersifat spasial, artinya lokasi geografis menentukan akses terhadap sumber daya. Di Vietnam, donor internasional seperti World Bank dan IFAD atau IFAD lebih banyak berinvestasi di Mekong Delta karena wilayah ini dianggap siap dan strategis, sementara wilayah Northern Highlands diabaikan. Pendekatan post-development mengkritik konsep pembangunan yang bersifat top-down dan berbasis standar barat. Penulis menunjukkan bahwa CBT sering dijadikan alat teknokratis, bukan benar-benar dikelola oleh komunitas. Akibatnya, partisipasi masyarakat hanya bersifat simbolis. Selanjutnya, dalam metodologi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif kritis dengan sistematik literatur review, analisis laporan donor, dan pemetaan aliran pendanaan. Penulis juga memanfaatkan analisis berbasis teks untuk mengkelompokkan wilayah dan jenis investasi. Lalu, hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi CBT terkonsentrasi di Mekong Delta karena fokus pada proyek ketahanan iklim. Sebaliknya, wilayah North Highlands hanya menerima program pengentasan kemiskinan, bukan pengembangan pariwisata. Dalam diskusi, penulis menegaskan bahwa ketimpangan CBT bukan soal kesiapan daerah, tetapi akibat logika donor dan pembangunan. Konsep resilience justru memperkuat marginalisasi wilayah yang dianggap tidak strategis. Meskipun demikian, kontribusi teoretis artikel ini sangat signifikan. Integrasi konsep keadilan spasial dan pasca pembangunan memberikan sudut pandang kritis baru dalam studi pariwisata berbasis komunitas, sekaligus menantang pendekatan pembangunan yang selama ini dianggap netral. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa praktik pembangunan, termasuk proses pitching dan negosiasi, tidak pernah bebas nilai. Tanpa kesadaran kritis terhadap ketimpangan struktural, pengembangan CBT justru beresiko memperkuat ketidakadilan. Oleh karena itu, artikel ini relevan tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dalam merancang pembangunan pariwisata yang lebih adil dan inklusif. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.